Pada awal April di kota, cuaca sudah sangat menghangat, dan bunga serta tanaman di kota sudah lama hidup. Tetapi di pegunungan, karena suhu yang lebih rendah dan ketinggian yang lebih tinggi, siklus pertumbuhan tanaman jauh lebih lambat daripada di kota, dan pohon-pohon di pegunungan dan di sekitar villa baru saja menumbuhkan beberapa tunas hijau, dan berbagai bunga baru saja tumbuh. Tulang dan tidak mekar. Setelah Tama mengendarai mobilnya langsung ke halaman villa yang terletak di tengah gunung, dia membawa semua bahan obat ke bagian dalam villa, dan kemudian mulai mempersiapkan pemurnian pil budidaya. Untuk memurnikan pil, tidak dengan memasak ramuan dalam panci besar, tetapi dengan menggunakan energi spiritual dalam tubuh untuk menyaring esensi dari setiap ramuan. Dan kemudian gabungkan esensi herbal bersama-sama sesuai dengan metode yang dicatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, untuk akhirnya menyempurnakan pil berkualitas tinggi dengan kekuatan obat murni. Ini juga alasan mengapa semua pil yang disempurnakan oleh Tama bisa meleleh di mulut. Ini karena itu semua adalah campuran esensi obat, tanpa pengotor lainnya. Namun, metode pemurnian bahan obat ini membosankan dan memakan energi dan energi spiritual, dan itu tidak mungkin dicapai dengan operasi mekanis. Karena itu, pil serupa secara alami lebih berharga. Hanya 2 jenis pil yang telah dimurnikan Tama sebelumnya adalah Blood Dispersing dan Heart Saving Pill dan Rejuvenating Pill. Kedua pil ini sendiri tidak memiliki energi spiritual. Dalam kitab suci, pil yang tidak memiliki energi spiritual diklasifikasikan sebagai pil biasa, dan pil biasa memiliki pembagian khasiat berdasarkan efek yang berbeda, seperti pil penyembuhan, pil tonik, dan pil peningkat kehidupan. Ramuan dengan energi spiritual secara seragam dikategorikan sebagai pil roh. Begitu mereka memasuki sistem pil roh, mereka memiliki tingkat yang sesuai. Dari kelas 1 hingga kelas 10, pil roh dibagi menjadi 10 tingkatan yang berbeda. Setiap tingkat eliksir dibagi menjadi 3 tingkatan, atas, tengah, dan bawah, tergantung pada kemurnian dan potensinya. Kelas 1 sampai kelas 10 setara dengan kelas yang dimasuki siswa, misalnya dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMA. Nilai atas, tengah, dan bawah sama dengan nilai siswa. Pil kultivasi adalah jenis pil roh yang paling pengantar dan termasuk dalam pil roh kelas 1. Tama pertama kali memurnikan pil roh, dan 2 bahan utama terlalu langka, jadi dia sedikit gugup, takut dia akan merusak harta ini jika dia tidak hati-hati. Karena itu, dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Setelah memurnikan ramuan yang kurang penting terlebih dahulu, membuat dirinya lebih nyaman dengan pemurnian, ia mulai memurnikan 3 ramuan lainnya. Waktu berlalu tanpa Tama menyadarinya. Setelah dia memurnikan esensi ambergris, hari sudah benar-benar gelap. Ketika Alena memanggilnya, dia menyadari bahwa itu sudah lebih dari jam 7 malam. Dia kemudian dengan hati-hati menyimpan ekstrak herbal dengan benar sebelum dia mendapat telepon dari Alena. Dia bertanya kepadanya melalui telepon, "Hei sayang, di mana kamu?" Dia berkata, "Sayang, aku sibuk dengan sesuatu. Saya akan pergi ke Surabaya besok untuk membacakan Feng Shui untuk seseorang, dan saya perlu mendebuk beberapa bahan untuk menggambar jimat terlebih dahulu." Alena pernah mendengar dia mengatakan sebelumnya bahwa segel Feng Shui yang digunakan dalam Feng Shui sebenarnya memiliki banyak petunjuk, terutama tinta merah terang yang digunakan untuk menggambar jimat, yang membutuhkan banyak bahan untuk dicampur bersama agar memiliki efek. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia bertanya kepadanya, "Jadi, apakah kamu masih pulang untuk makan malam-malam ini?" Tama kemudian berkata, "Aku yakin aku tidak bisa kembali untuk makan malam nanti, jadi kamu dan orang tuamu bisa makan dulu." Alena menginstruksikannya, "Kalau begitu ingatlah untuk makan sesuatu sendiri, jangan sibuk dan lupa makan." "Oke," Alena berkata sambil tersenyum,
"Jangan khawatir istri, aku akan makan sesuatu nanti untuk mengisi perutku dulu." "Yah, itu bagus." Dia tertawa, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, kamu kembali lebih awal." "Oke," Alena berkata, "saya akan segera melakukan tahap kunci dari modulasi tinta merah terang. Di tengah-tengah ini harus dilakukan sekaligus, tidak bisa terpengaruh, jadi saya akan mengaktifkan mode pesawat telepon saya nanti. Jika Anda tidak dapat menemukan saya, jangan khawatir, saya akan pulang." Langsung setelah saya selesai, Alena sangat pengertian dan berkata, "Oke, kamu sibuk. Jadilah sibuk sehingga Anda bisa kembali lebih awal." "Baiklah istri." Setelah menutup telepon Alena, Tama menyalakan mode penerbangan teleponnya, dan kemudian, dia segera menempatkan dirinya kembali ke pemurnian pil budidaya. Esensi obat telah disempurnakan, dan sekarang ini adalah tahap paling kritis dari pemurnian pil budidaya. Berapa banyak pil kultivasi yang bisa keluar dari kumpulan ramuan ini, dan kualitas apa yang bisa dicapai setiap pil kultivasi, sangat tergantung pada seberapa baik atau buruk langkah ini diselesaikan. Tama merasa bahwa pada saat ini, dia gugup dan bersemangat seperti pemahat batu giok baru yang seharusnya menggunakan bahan paling umum untuk berlatih, tetapi harus langsung memulai pada sepotong bahan hijau kekaisaran yang bernilai banyak uang. Pada saat ini, semua esensi herbal dengan hati-hati dibawa bersama olehnya. Berbeda dengan situasi ketika memurnikan pil di masa lalu, ketika dia menyatukan semua esensi herbal kali ini, semua herbal segera mulai memiliki reaksi obat yang kuat. Tama merasa bahwa esens obat ini seperti panci besar berisi air mendidih. Tidak hanya reaksinya yang sangat hidup dan intens, tetapi bahkan berjatuhan dan mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual. Segera setelah itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual yang padat. Perubahan mendadak ini membuat Tama sedikit lengah. Karena hanya ketika dia memadamkan setiap esensi herbal, dia tidak merasakan kehadiran ki spiritual langsung dari esensi herbal. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu banyak esensi ramuan obat berkumpul dan segera memunculkan ki spiritual yang kuat. Dan kekayaan energi spiritual ini jauh melebihi batu spiritual yang dia peroleh secara kebetulan sebelumnya. Dia dengan rakus menyerap ki spiritual yang memenuhi ruangan, sambil melakukan yang terbaik untuk mencampur esensi ramuan obat bersama-sama sesuai dengan persyaratan pil budidaya. Sedikit demi sedikit membuat mereka bereaksi dan secara bertahap mengembun menjadi pelet. Tepat ketika pil-pil itu secara bertahap memadatkan garis kecil, Tama tiba-tiba merasa bahwa ki spiritual padat yang terkandung dalam pil-pil ini tampaknya mulai berputar sangat teratur. Saat kecepatan rotasi menjadi lebih cepat dan lebih cepat, ki spiritual di dalamnya menjadi semakin kohesif dan padat. Segera setelah itu, ki spiritual yang memenuhi ruangan tadi tiba-tiba tersedot kembali oleh pusaran air yang terus berputar. Setelah pusaran ini, ada perubahan mendadak, semua energi roh ruangan tersedot kembali. Pusaran aura yang kuat, mulai runtuh dengan cepat menuju pusat. Asli setidaknya 20 hingga 30 pon esensi herbal, dengan cepat dari diameter pusaran lebih dari 20 cm, mulai runtuh menjadi diameter seukuran bola pingpong, hanya sekitar 4 cm dari bola. Dan menurut rumus volume lingkaran dapat diturunkan, diameter menyusut 5 kali, volume yang sesuai menyusut 5 kali menjadi 3 kali, yaitu menyusut penuh 125 kali. Pada titik ini, Tama merasa bahwa esensi obat yang runtuh tampaknya telah mencapai batasnya. Dan kecepatan putarannya sangat cepat, dan saat kecepatan putarannya meningkat, suhu di dalamnya juga menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Sesaat kemudian, esensi obat yang berputar cepat tiba-tiba menghentikan putarannya yang keras tanpa tanda apapun. Segera setelah itu, massa esensi, setelah beberapa saat terlempar dengan gaya sentrifugal yang sangat besar.
Dengan suara keras seperti dua tendangan yang menyala di tanah, esensi obat seukuran bola pimpong asli berubah menjadi lebih dari 20 pil dengan diameter sekitar 1,5 cm, bulat dan berkilau. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.